Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Wabil khusus pada hari ini, Yaumul Jum'ah, hari yang terbaik dari hari-hari kita. Tentu nikmat yang terbesar setelah nikmat iman adalah dengan kita masih bisa melaksanakan ibadah. Beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tak lupa pada yang Jumat ini hendaknya kita juga memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Memaknai tahun baru Islam Hijriyah ini yang insyaallah akan menjadi tema besar kita pada khutbah Jumat kali ini. Khalifah Umar bin Khattab tentu tidak sembarang pilih di dalam menetapkan kapan dimulainya tahun baru Hijriyah itu. Tidak diambil dari tahun kelahiran ataupun hari kelahirannya Nabi. Tidak juga diambil dari wafatnya baginda Nabi. Umar bin Khattab tentu setelah bermusyawarah dengan para sahabat, usulan beliau diterima oleh para sahabat, akhirnya ditetapkanlah, diambil dari satu peristiwa yang sangat penting di dalam perjuangan dakwah Islam, wabil khusus dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yakni dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dari Mekah menuju Yatsrib yang sekarang kita kenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Tentu peristiwa hijrah ini tidak hanya sekedar perpindahan secara fisik. Ada pelajaran, ada hikmah yang sangat besar bagi kita. Selain memang ia terdapat di dalam bulan Muharram pada hari ini, juga merupakan bulan suci dari 4 bulan haram, yang mana Allah Ta'ala sendiri juga baginda Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kepada kita hendaknya pada Muharram ini hendaknya kita semakin bertaqarrub ilallah. Juga tentu tidak lupa hendaknya inilah waktu-waktu terbaik bagi kita untuk kita kembali memaknai hijrah, memaknai peristiwa hijrah yang sangat monumental ini. Dan ini rasa-rasanya sangat penting bagi kita semua pada saat-saat ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menilik sejarah, kita tahu pada masa-masa awal kenabian, sewaktu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, dakwah beliau dimulai dari pribadi-pribadi, orang per orang, dari rumah ke rumah, halakoh ke halakoh, dengan sembunyi-sembunyi. Dan ketika telah tercium oleh kafir Quraisy ketika itu, mulailah terjadi intimidasi, mulai terjadi penyiksaan. Dan terus semakin lama semakin berat penyiksaan ini dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu, dilakukan kepada Nabi dan juga kepada para sahabat, yang mana sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang lemah. Puncaknya bahwasanya mereka bersepakat ingin membunuh Nabi. Lalu tidak lama datanglah perintah hijrah dari Allah Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat hijrah ketika itu, yakni tepatnya pada tahun ke-13 kenabian beliau. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memaknai hijrah ini tentu nanti hijrah terbagi menjadi 2, paling tidak sebagian besarnya. Yang pertama, hijrah secara makaniyah, hijrah berpindah tempat. Kalau kita tilik sejarah bahkan sebelum itu,
sebetulnya telah terjadi 2 kali hijrah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ada hijrah ke Habasyah ketika itu bahkan 2 kali oleh para sahabat. Pernah juga Nabi hijrah dari Mekah ke Taif, tetapi beliau bahkan mendapatkan pertentangan, termasuk beliau dilempari oleh batu oleh penduduk Taif ketika itu. Barulah hijrah ke Madinah ini Nabi Muhammad SAW diterima oleh penduduk Madinah ketika itu. Luar biasa. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah makaniyah ini sebagaimana hadis Nabi memang telah tiada lagi. Wabil khusus hijrah dari Mekah ke Madinah karena telah selesai. Dan kita mengatur dalam sejarah disebutkan bahwasanya Mekah pun berhasil kembali dikuasai oleh kaum muslimin dengan peristiwa Fathu Mekah. Tetapi hijrah makaniyah ini juga masih bisa terjadi jikalau ada seorang muslim tinggal di negeri kafir dan ia mengkhawatirkan keimanannya, ia mengkhawatirkan keislamannya, khawatir kembali menjadi kafir, maka hendaknya ia berhijrah ke negeri-negeri muslim. Ini namanya hijrah makaniyah. Yang kemudian yang kedua ada hijrah ma'nawiyah. Inilah konteks hijrah kita pada saat ini. Yakni adalah hijrah yang pertama, hijrah kita secara i'tiqadiyah. Hijrah kita dari keyakinan-keyakinan yang batin. Walaupun kita telah mengikrarkan iman, mengikrarkan Islam, masih saja ada keyakinan-keyakinan batil yang jikalau kita tidak memahami keyakinan ini bisa menjerumuskan kita, paling tidak melenakan kita, menyesatkan kita. Kita tahu ada perayaan-perayaan larung sesaji, ada perayaan suro yang penuh dengan kesyirikan-kesyirikan. Padahal jelas hendaknya kita hanya bertauhid, beriman kepada Allah Ta'ala. Masih ada orang yang menggantungkan hidupnya kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, sampai mereka memberikan kepala kambing, memberikan kepala kerbau dan lain sebagainya. Hijrah i'tiqad ini membersihkan keyakinan-keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang batil ataupun keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Inilah saat terbaik bagi kita untuk kita kembali memurnikan tauhid kita, keyakinan kita, iman kita, i'tiqad kita. Hendaknya kita kembali betul-betul beriman pada Allah Ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mendandingi kebesaran Allah. Bukankah Allah telah menciptakan seluruh alam semesta ini? Allah telah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, memberi rizki-rizkinya. Kenapa masih ada orang yang menggantungkan rizkinya kepada makhluk? Kenapa masih ada orang yang takutnya masih takut kepada selain Allah? Maka hijrah i'tiqad ini adalah kita kembali memurnikan tauhid kita, akidah kita. Jangan dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua ada namanya hijrah secara akhlakiyah. Hijrah bagaimana kita kembali menghijrahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari akhlak-akhlak yang jelek, untuk kita kembali bisa berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan seorang yang hijrah itu al-muhajir man hajar man Allahu anhu. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meninggalkan segala perbuatan dosa. Bukankah banyak perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupan kita? Tidak hanya orang meninggalkan sholat, tidak hanya orang tidak berzakat, tetapi mengganggu orang lain, menipu orang lain, korupsi.
yang bukan dari harta ataupun miliknya, itu juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari akhlak su kembali menuju akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Ada hadis yang lain, al-muhajir man hajar syai'an. Hadis Tabrani. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala keburukan-keburukan. Ini namanya hijrah dari akhlak kita. Yang berikutnya ada hijrah secara fikriyah. Hijrah secara pikiran. Hendaknya kembali kita dari berpikir negatif menuju berpikir positif. Bukankah kita masih sering suuzon kepada Allah Ta'ala? Bukankah kita masih takut dengan rezeki Allah? Bukankah kita sering menentang takdir Allah, belum menerima takdir Allah akan diri kita pada saat ini? Kenapa diri saya ini bodoh? Kenapa diri saya miskin? Kenapa begitu banyak musibah? Suuzon kepada Allah Ta'ala ini, dia khawatirkan akan betul-betul seperti itu kembali kepada dirinya. Maka hendaknya kita kembali berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Bukankah apa yang telah menimpa kita itu disebabkan oleh ulah perbuatan kita sendiri? Bukankah apa yang telah menimpa kita dari sekian banyak musibah, bukankah akibat perbuatan dosa-dosa kita? Yang pertama adalah kembali kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, memperbaiki pikiran kita kepada Allah Ta'ala. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan keluarga kita? Ada apa dengan negeri kita ini? Kita kembali bermuhasabah, berhusnuzon pada Allah Ta'ala. Hijrah fikriyah ini juga hendaknya kita kembali menghijrahkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang menyesatkan, dari pikiran yang liberal, dari pikiran yang menyesatkan, kembali ke alam fikriyah Islamiyah. Kita meyakini, hendaknya kita kembali meyakini bahwasanya Islam merupakan satu sistem kehidupan. Agama ini telah mengajarkan kepada kita, telah menyiapkan satu sistem, satu perangkat. Tidak ada yang ketinggalan di dalam agama kita ini. Kita cek saja aturan apa yang belum diajarkan oleh Nabi kita. Ajaran apa yang belum termaktub di dalam Al-Quran? Hatta satu perbuatan, satu perilaku yang sangat sederhana saja, dari peri kehidupan kita di dalam masalah urusan pribadi kita, di dalam buang hajat saja, agama kita telah mengatur. Agama kita telah memberi tuntunan yang indah. Tentu sesuatu yang sangat sederhana. Tidak mungkin Allah melupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan dimensi-dimensi Islam ini, selain dimensi duniawi, juga sampai dimensi ukhrawi. Lengkap, satu sistem. Tinggal bagaimana kita mampu mempelajarinya. Tinggal bagaimana kita bisa memahaminya. Tinggal bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Maka ini namanya hijrah fikriyah. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari anak istri kita. Kita mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, sampai ia berdimensi lebih luas. Islam adalah way of life, satu sistem dalam kehidupan kita. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Inti ataupun makna hijrah adalah semangat perubahan. Dan bagaimana waktu itu Nabi beserta para sahabat ketika mereka semakin tertindas, semakin terhimpit, semakin rasanya tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah. Maka dengan peristiwa hijrah inilah, dengan perintah hijrah inilah kembali menyemangati kaum muslimin ketika itu, dan terbukti di dalam sejarah Islam. Setelah Nabi hijrah beserta para sahabat di Madinah, beliau berhasil menyusun kekuatan dakwah Islam semakin luas. Ada semangat perubahan ketika itu. Maka tuntunan hijrah ini pun selain hendaknya kita lakukan secara fisik kita, secara makaniyah kalau itu memang perlu dilakukan, juga hendaknya kita melakukan paling tidak secara maknawiyahnya,
Hijrah ini tidak lekang oleh masa, tidak putus oleh waktu. Kapanpun, bahkan saat ini, boleh jadi sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, untuk merubah kehidupan kita, untuk merubah i'tiqad kita, untuk merubah keyakinan batil kita, buruk sangka kepada Allah Ta'ala, suudzon kepada manusia yang lain, berpikir buruk, selalu minder, selalu pesimis, tidak optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Bukankah Allah Maha Kaya? Bukankah Allah Maha Hebat? Bukankah Allah Maha Kuasa segala-galanya? Kenapa rasa-rasanya kita ini lemah ini? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, kata Allah Ta'ala, jangan kamu merasa sedih. Sesungguhnya kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Jangan dilupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hikmah hijrah bagi kita, dan ia memiliki fadilah yang begitu besar. Fadilah yang pertama, bahwa Allah Ta'ala mengumpulkan hijrah ini termasuk orang-orang yang beriman dan berjihad, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah Ta'ala berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan berjihad fi sabilillah, mereka itulah yang selalu mengharapkan rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi orang yang berhijrah tentu dengan ia dilandasi dengan iman dan dilanjutkan dengan jihad, tentu artinya ada pengorbanan. Tidak hanya sekedar saya berhijrah saja, tidak. Sebagaimana Nabi dan para sahabat berhijrah, betul-betul berhijrah. Terbayangkan oleh kita bagaimana beratnya hijrah pada masa itu. Jikalau kita bisa pergi haji, pergi umroh hanya sekian jam saja sampai di Arabia, sampai di tempat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bayangkan berapa lama Nabi hijrah beserta para sahabat. Hijrah dari Mekah ke Madinah berjalan kaki. Bahkan Nabi harus menyusuri jalan-jalan yang tidak jalan-jalan biasanya dilalui oleh manusia ketika itu. Konon disebutkan Nabi hijrah lamanya berjalan kaki itu selama 2 bulan di padang pasir yang panas. Artinya hijrah ini pun hendaknya dilandasi dengan jihad, dengan pengorbanan. Tidak hanya sekedar ucapan lisan saja. Dan ayat yang lain dalam surah Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang berjihad fi sabilillah, baik dengan dirinya dengan hartanya, maka mereka itulah yang memiliki kedudukan, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga dengan momentum hijrah ini, dengan momentum bulan Muharram yang penuh dengan kebaikan-kebaikannya, termasuk pada hari ini kita disunahkan untuk berpuasa Asyura, dan kita disunahkan untuk kita memperbanyak ibadah-ibadah. Apatah lagi ia masih dalam bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Selain Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab, bulan Muharram juga merupakan bulan Muharram merupakan bulan-bulan haram, bulan sangat disenangi oleh Allah Ta'ala agar kita berbuat ibadah, berbuat baik, semakin taqarrub ila Allah. Wabil khusus adalah di bulan Muharram inilah dengan momentum hijrah, momentum hijriyah, kita bisa menapak tilasi perjalanan Nabi dan para sahabat, dengan kita mengambil intisarinya semangat ataupun spirit perubahan, sehingga ia mampu merubah diri kita dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, dari buruk menjadi baik, dari yang biasa-biasa saja menjadi super luar biasa. Dan inilah kesempatan, tantangan bagi kita untuk kita bisa menampilkan wabil khusus Islam adalah sebagai satu sistem yang sempurna. Islam adalah satu manhaj, adalah satu agama yang diunggulkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini. Bukankah kita yang disebutkan sebagai pewaris Allah di muka bumi? Maka semoga kita yang hadir di sini Allah Ta'ala jadikan kita
memaknai momentum ini dengan sebenar-benarnya, dengan kita bisa meresapi, dengan kita bisa mengamalkan, dan kita bisa melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, yakni dengan kita melakukan semangat perubahan di dalam diri kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.